Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa nakhusu khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa khususan ila Syekhnawi Tanara Al-Bantani wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa kembali memulai pengajian kita Kitab Tafsir Munir karangan Syekhnawi Tanara Al-Bantani. Kali ini kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa ini? 61 ya. Ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat tersebut yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika qultum kalian berkata. Kaliannya orang-orang Yahudi ya, atau bangsa Israel. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru, tidak akan kami bersabar ala ta'amin wahidin, atas satu macam makanan. Ay ala akli ta'amin wahidin, artinya atas memakan makanan wahidin yang satu jenis. Wahuwa, dan adapun ya ta'amin wahidin, al-mannu wassalwa, yaitu adalah manna dan salwa. Ketika orang-orang bangsa Bani Israel berkata kepada Musa, langsung secara terang-terangan mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan sanggup bersabar kalau seandainya kami hanya memakan satu jenis makanan saja. Kemudian mereka mengatakan, fad'u lana, maka mintalah olehmu lana untuk kami. Ai is'al li ajlina, artinya mintalah olehmu li ajlina untuk kami. Rabbaka, akan Tuhanmu, yukhrij lana, agar ia mengeluarkan lana untuk kami, mimma, dari apa-apa, tumbitu, yang tumbuh atau yang ditumbuhkan al-ardu, oleh bumi, min bakliha, nyatanya dari sayur mayurnya al-ard. Kemudian permintaan mereka kepada Musa, Musa diminta supaya Musa berdoa atau meminta kepada Tuhannya Musa untuk mereka supaya Allah berkenan untuk mengeluarkan
tumbuhan-tumbuhan atau sayur-mayur yang langsung keluar atau tumbuh daripada bumi. Ai min atayibihil lati tu'kalu. Artinya min ataybihi dari seenak-enaknya allati tukalu sesuatu yang dapat dimakan. Sesuatu yang dapat dimakan. Kalkarfasi seperti seledri, wal kurasi dan seperti bawang kucai atau bawang bakung. Wan na'na'i dan sayur ini, na'na'i ini sayuran yang memiliki rasa mint atau rasa mentol ya. Ini yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Wa kisaiha wa fumiha. Wa kisaiha dan juga mentimunnya al-ard, wa fumiha dan bawang putihnya al-ard. Ai sumiha artinya bawangnya al-ard, atau sumiha ini bisa bermakna bawang putihnya kama huwa marwiyun an ibni Abbasin wa Mujahidin, sebagaimana huwa adapun dia saumiha marwiyun itu yang sudah diriwayatkan an ibni Abbasin dari Ibnu Abbas wa Mujahidin dan juga Imam Mujahid. Wa huwa ikhtiyarul kisai li anna sauma bisai fi harfi Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa dan adapun tafsir dari lafaz dari sumiha, ikhtiyarul kisai itu yang dipilih atau tafsir yang dipilih al-Kisai oleh Imam al-Kisai. Li anna sauma karena sesungguhnya lafaz as-sauma bisai dengan huruf sa fi harfi Abdullah bin Mas'udin itu ada di dalam hurufnya Abdullah bin Mas'ud. Wa adasiha wa basaliha. Wa adasiha dan juga kacang adasnya al-ard haknya kembali, wa basaliha dan bawang merahnya al-ard. Qala berkata Musa, ai Musa artinya Nabi Musa. Atastabdiluna alladhi huwa adna. Atastabdiluna apakah kalian meminta ganti alladhi huwa adna akan sesuatu huwa yang adapun ya alladhi adna itu lebih rendah. Ai akhasu artinya lebih rendah. Wa huwa adab dan adapun ya al akhasu atau adna as-saumu wal basalu yaitu bawang putih wal basalu dan bawang merah. Billadhi huwa khair. Billadhi dengan sesuatu huwa yang ada punya alladhi khairun itu lebih baik. Ai asyrafu artinya lebih baik atau lebih mulia. Wa huwa dan ada punya asyraf al-mannu wasalwa yaitu adalah manna dan salwa. Jadi Nabi Musa heran dengan permintaannya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Memangnya kamu mau mengganti makanan-makanan yang level kenikmatannya itu berada di bawah level kenikmatan yang sudah kita dapatkan selama ini, yang itu sudah jauh lebih enak daripada apa yang kalian pinta. Itu kata Nabi Musa. Fa innahu khairun fil ladzati wan naf'i. Fa innahu maka sesungguhnya manna dan salwa khairun itu lebih baik fil ladzati di dalam kelezatan, wan naf'i dan juga kemanfaatan. Wa adamil hajati ila sa'i dan ketiadaan al hajati hajat ila sa'i untuk berusaha. Padahal kata Nabi Musa herannya itu ya manna dan salwa itu kan lebih enak, lebih lezat, kemudian juga lebih bergizi. Ditambah lagi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari atau mengusahakan manna dan salwa. Kemudian kata Nabi Musa dilanjutkan, ihbitu misra. Keluarlah kalian misra ke satu kota. Ay ukhruju min hadzal makani ilal makanil ladzi kharajtum minhu. Ay ukhruju artinya keluarlah kalian min hadzal makani dari inilah tempat, ilal makani alladzi kharajtum minhu. Ilal makani ke tempat alladzi kharajtum minhu yang kharajtum kalian keluar minhu daripadanya makan.
Kata Nabi Musa, keluarlah kalian ke kota. Yang Nabi Musa ini sepertinya nampaknya menunjukkan ke arah sesuatu, tapi di sini tidak diketahui ya. Artinya di sini adalah keluarlah kalian ke satu tempat, dari tempat ini ke tempat yang kalian hendak tuju. Fa inna lakum, maka sesungguhnya lakum itu bagi kalian, hunaka di sana, di kota tersebut, masa altum, ada sesuatu sa'altum yang kalian pinta. Jadi kata Nabi Musa, kamu kalau seandainya ingin itu semua, silahkan kamu pergi ke kota, keluar kalian dari tempat ini, menuju tempat yang kalian inginkan, maka sesungguhnya di kota tersebutlah ada sesuatu yang kalian pinta. Ini kata Nabi Musa. Wa duribat alaihimudz zillatu, dan ditimpakan alaihim atas mereka az-zillatu, apa, kehinaan. Ai ju'ilat ala furu'i bani Israila al-mazallatu. Ai ju'ilat artinya dijadikan, ala furu'i bani Israila, atas anak keturunan Bani Israel, al-mazallatu, kehinaan, bil jizyati, dengan upeti atau pajak. Jadi setelah mereka keluar di tempat yang tadi sudah mendapatkan kenikmatan, sudah mendapatkan manna dan salwa tanpa perlu lagi mengusahakannya, tanpa perlu lagi susah payah mencarinya, dan mereka sudah memasuki ke satu negeri tersebut, mereka akhirnya ditimpakan suatu kehinaan. Kehinaan tersebut adalah mereka diwajibkan untuk membayar pajak. Ditambah lagi kehinaannya itu adalah wal maskanatu, dan kemiskinan. Aiziyul faqri, artinya kemiskinan dalam bidang sandang atau pakaian. Waba'u bighadabin, dan mereka kembali bighadabin, dengan membawa murka Allah. Jadi mereka kemudian kembali dengan membawa murka Allah. Ai istahaqqul ghadaba ay la'nata, artinya istahaqqu, mereka layak mendapati al-ghadaba, akan murka Allah, ay la'nata, artinya laknat daripada Allah. Minallahi zalika, minallahi, daripada Allah. Zalika, adapun yang demikian itu, az-zallatu wal maskanatu wal la'natu. Az-zallatu kehinaan, wal maskanatu kemiskinan, wal la'natu dan juga laknat. Bi annahum, itu sebab sesungguhnya mereka, kanu yakfuruna bi ayatillahi, kanu dahulu mereka, yakfuruna, mereka mengingkari, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Ai bisababi annahum kanu yajhaduna alal istimrari bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani wa ayatir rajmi allati fit Taurati wa bil Injili. Ai artinya bisababi kanu, dengan sebab, annahum, ai bisababi annahum, artinya bisababi, dengan sebab, annahum, sesungguhnya mereka, kanu dahulu mereka, yajhaduna, mereka mengingkari, alal istimrari, secara terus menerus, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'ani, dan juga Al-Qur'an, wa ayatir rajmi, dan ayat rajam, allati fit Taurati wal Injili, yang ada di dalam kitab Taurat, wabil Injili, dan yang ada di dalam kitab Injil. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqqi, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh, an-nabiyyina, terhadap para nabi, bighairil haqqi, dengan tanpa hak. Ayadzulman, artinya secara zalim. Ini kelakuan-kelakuan mereka dibongkar oleh Al-Qur'an. Jadi kenapa mereka mendapatkan laknat atau berhak mendapatkan laknat atau layak mendapatkan laknat dari Allah? Ini semua disebabkan, dikarenakan mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah, dan juga terus-menerus mengingkari, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi kelakuan mereka terdahulu, yaitu salah satu kelakuan yang sangat tindakan yang cukup parah
atau yang luar biasa membangkangnya, itu ditujukan atau diperlihatkan oleh atau dibukakan oleh Al-Quran kepada kita. Kelakuan mereka salah satunya itu adalah mereka membunuh para nabi secara zalim. Ruwiya annal yahuda qatalat sab'ina nabiyan. Ruwiya diriwayatkan annal yahuda sesungguhnya orang-orang Yahudi qatalat membunuh ya al-Yahuda sab'ina nabiyan akan 70 orang nabi. Fi awalin nahari pada waktu siang, awal siang. Jadi diriwayatkan bahwasanya orang Yahudi pernah membunuh 70 orang nabi pada awal siang hari. Walam yagtamu dan mereka tidaklah menyesal. Tidak ada perasaan bersalah. Hatta qamu fi akhirin nahari yatasawwaquna masalihahum. Hatta sehingga kamu fi akhirin nahari mereka melaksanakan, atau kamu ini maksudnya berdiri, cuman makna di sini bukan berdiri ya, tapi lebih enak dimaknai dengan berangkat ya. Sehingga kamu mereka berangkat fi akhirin nahari pada waktu akhir siang, yatasawwaquna hal mereka berbelanja masalihahum, berbelanja di pasar, ya tasawwaquna mereka berbelanja di pasar, masalihahum berbelanja akan kebutuhan mereka. Wa qatalu dan mereka juga membunuh Zakaria akan Nabi Zakaria. Wa Yahya dan juga Yahya, wa Syuaiban dan juga Nabi Syuaib. Jadi mereka membunuh di pagi hari 70 orang nabi, atau pada awal siang 70 orang nabi, dan pada akhir siangnya mereka berbelanja kebutuhan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak ada rasa penyesalan setelah mereka membunuh nabi. Dan mereka membunuh nabi yang menurut kita ini ya nabi-nabi yang tercantum di dalam 20 kategori 25 nabi dan rasul, yaitu Nabi Zakaria, juga Nabi Yahya dan juga Nabi Syuaib yang mereka bunuh. Dan bukan hanya itu saja, wa ghairahum minal anbiya'i, dan selain daripada Zakaria, Yahya dan Syuaib, minal anbiya'i, nyatanya bagian daripada para nabi. Luar biasa ini ya kekejaman mereka, kebejatan moral mereka pada masa-masa dahulu ini. Zalikal ghadabu bima asaw wa kanu ya'taduna. Zalika, adapun yang demikian itu kemurkaan Allah. Al-ghadabu artinya kemurkaan Allah. Bima asaw, dengan sebab asaw mereka membangkang. Wakanu, dan adalah mereka ya'taduna, mereka orang-orang yang melewati batas. Ayyatajawazunal hadda, artinya mereka melampaui al-hadda akan batas. Biqatlil anbiya'i, dengan sebab membunuh para nabi. Wastihlalil ma'asi, dan menghalalkan al-ma'asi, kemaksiatan. Wa hadzal dzullul ladzi asabahum huwa bisababi qatlihim Isa fi za'mihim. Wa hadzal dzullu, dan adapun inilah kehinaan. Wa hadzal dzullu, dan adapun inilah kehinaan alladzi asabahum, yang telah menimpa terhadap mereka. Huwa, adapunnya alladzi, adapunnya az-zullu, bisababi qatlihim, itu dengan sebab qatlihim membunuhnya mereka Isa terhadap Nabi Isa, fi za'mihim, di dalam persangkaan mereka. Jadi ya luar biasa ini, kemurkaan Allah ini disebabkan oleh pembangkangan mereka yang mereka telah lakukan. Dan mereka ini termasuk kaum atau umat-umat yang sudah melampaui batas dari segi dari segi pembangkangannya, karena luar biasa mereka berani membunuh para nabi. Inilah salah satu penyebab kenapa Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Wa qauluhu ta'ala, dan adapun firman-Nya Allah Ta'ala, wa duribat alaihimudz zillatu, lafadz duribat alaihimudz zillatu, addahu ba'dul ulama'i min babil mu'jizati.
ada sudah menghitung terhadapnya firman duribat alaihimuzillah ba'dul ulama'i, sebagian para ulama, min babil mu'jizati, sebagian daripada bab-bab mu'jizat. Jadi lafaz duribat alaihimuzillah ini termasuk para ulama menyebut sebagai salah satu ayat yang dianggap sebagai mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui perantaran Al-Quran ini. Nah, kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaro an darbizillati wal maskanati alaihim. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaro, memberitakan Nabi an darbizillati wal maskanati, dari bentuk-bentuk kehinaan wal maskanati dan kemiskinan alaihim, atas orang-orang Yahudi. Jadi menurut para ulama, firman Allah yang berbunyi duribat alaihimuzillah, lafaz duribat alaihimuzillati ini, para ulama memasukkan ayat ini sebagai salah satu mukjizat yang didapatkan Nabi Muhammad yang didapatkan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran, dikarenakan Nabi memberitahu sesuatu jenis daripada azillah, kehinaan dan juga kemiskinan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi. Padahal tidak ada satupun yang mengetahui hal ini gitu. Sehingga orang-orang Yahudi itu percaya, orang-orang Yahudi di masa Nabi itu percaya. Atau seenggak-enggaknya mereka itu bingung, dari mana Muhammad mengetahui sejarah nenek moyang kami yang ditimpakan kehinaan, yang ditimpakan juga kemiskinan. Wa qad waqa'al amru kadzalika fakana hadza ikhbaran 'anil ghaibi fayakunu mu'jizan. Wa qad waqa'al amru, dan sungguh sudah terjadi al amru, perkara, kadzalika, seperti yang demikian itu, darbiz zillati wal maskanah ya. Fakana hadza, maka adalah hadza, inilah berita Nabi, ikhbaron, itu berita, anil ghaibi, daripada sesuatu hal yang gaib. Fayakunu mu'jizan, maka jadilah ya ikhbaron Nabi mu'jizan, sebagai mukjizat. Jadi padahal darbizillah wal maskanah, ditimpakannya orang-orang Yahudi dengan suatu kehinaan dan juga kemiskinan, itu benar-benar sudah terjadi di masa lalu, yang masanya itu sudah terlampau jauh dengan masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengetahuannya Nabi melalui Al-Quran ini, padahal ini adalah sesuatu berita yang gaib, itulah yang disebut sebagai mukjizat. Yang orang-orang Yahudi saja heran, dari mana Nabi bisa mengetahui hal ini semua. Wa hadzal kalamu ila qaulihi fala khaufun alaihim walahum yahzanun mu'taridun fi khilalil qasasi. Wa hadzal kalamu, dan adapun inilah kalam, ila qaulihi, hingga sampai ke firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lafaz fala khaufun alaihim walahum yahzanun, mu'taridun, itu jumlah mu'tarid, fi khilalil qasasi, di sela-sela al-qasasi, kisah-kisah. Al-muta'alliqati bi hikayati ahwali Bani Israila, yang berkaitan dengan hikayat atau cerita keadaan para Bani Israel, alladzina kanu fi zamani Musa, yang dahulu mereka hidup fi zamani Musa, pada zaman Nabi Musa alaihis salam. Li'anna qatlal anbiya'i, karena sesungguhnya membunuhnya mereka terhadap para nabi, innama kana min furu'ihim wa dzurriyyatihim, hanya saja karena adanya ya al-qatlu min furu'ihim, itu dari anak keturunan mereka, wa dzurriyyatihim, dan zuriyah mereka Bani Israel. Kita lanjutkan dengan ayat berikut. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu ay alladzina tahawwadu wan nasara ay alladzina tanassaru.
Innalladzina sesungguhnya alladzina amanu orang-orang yang mereka beriman. Walladzina hadu dan orang-orang yang beragama Yahudi. Ay alladzina tahawwadu ay artinya alladzina tahawwadu orang-orang yang mengambil agama Yahudi. Wan nasara dan orang-orang Nasrani. Ay alladzina tanassaru artinya orang-orang yang mengambil agama Nasrani. Wasabiina dan orang-orang sabiin. Ay al-kharijina min dinin ila dinin artinya orang-orang yang keluar min dinin ila dinin dari satu agama ila dinin ke agama yang lain. Wahum dan adapun as-sabiin kaumun itu satu kaum minan nasara yang berasal dari kalangan Nasrani. Yahliquna wasatoru usihim yahlikuna yang mereka mencukur wasatoru usihim pertengahan kepala mereka. Wa yaqra'una zabura dan mereka membaca az-zabura kitab Zabur. Wa ya'budunal malaikata dan mereka menyembah al-malaikata malaikat. Yaquluna sambil mereka berkata saba'at kulubuna. Sudah kembali kulubuna hati kami. Ay raja'at kulubuna ilallahi artinya sudah kembali kulubuna hati kami ilallahi kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan sobiin itu adalah orang yang keluar dari satu agama ke agama yang lainnya. Orang sobiin ini menurut Syekh Hanawi Tanara itu kaum yang berasal dari agama Nasrani yang mereka memiliki ciri rambut yang ada di tengah kepala mereka itu botak atau dicukur. Nah, mereka juga membaca kitab Zabur tetapi mereka menyembah malaikat. Yang mereka berkata sobat kulubuna sudah kembali kulubuna hati kami. Oleh karena itu mereka disebut dengan kaum sabiin. Man amana billahi itu orang yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan pada hari akhir. Wa amila salihan dan dia melakukan amal soleh. Fima bainahum wa baina rabbihim di antara mereka. Fima bainahum terhadap sesuatu yang ada di antara mereka, maksudnya mereka melakukan suatu kebaikan terhadap sesama mereka. Wa baina rabbihim dan di antara Tuhan mereka. Falahum ajruhum inda rabbihim. Falahum maka itu bagi mereka ajruhum ada ganjaran mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengambil atau beragama Yahudi dan beragama Nasrani dan juga beragama Sabi'in yang mereka masih mengimani Allah dan mengimani hari akhir dan melakukan amal soleh terhadap sesama mereka dan juga kepada Allah, maka mereka masih memiliki ganjaran di sisi Tuhan mereka. Tapi ini jangan langsung buru-buru diambil kesimpulan ya. Nanti kita akan lihat ke depan siapa yang dimaksud dengan alladzina amanu. Apakah masih berlaku untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in yang ada di masa sekarang atau tidak. Nanti kita akan lanjutkan. Bi ayyudkhilahumul jannata dengan memasukkan mereka al-jannata ke surga. Wala khaufun dan tidak ada ketakutan alaihim atas mereka, wala hum yahzanuna dan tidaklah mereka yahzanuna mereka orang-orang yang bersedih. Hina yakhaful kufaru ketika merasa takut al kufaru orang-orang kafir. Minal iqabi daripada siksa. Wa yahzanul muqassiruna dan merasa bersedih al muqassiruna orang-orang yang lalai. Ala tafwif tisawabi atas hilangnya as-sawabi ganjaran. Wal makna dan adapun makna daripada ayat ini innalladzina amanu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, wal makna annalladzina amanu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zamanil fatrati di zaman al-fatrah. Zaman fatrah itu zaman di mana
tiada atau ada zaman di mana tidak ada nabi atau tidak ada juru dakwah, itu disebut dengan zaman fatrah. Artinya ada kekosongan dakwah di sana. Bi Isa, dengan Nabi Isa alaihi salam, mislu Qis bin Sa'adah, seperti Qis bin Sa'adah, wa Buhairatur Rahibi, dan Buhairah ar-Rahibi sang pendeta, wa Habib bin Najjar, dan Habib an-Najjar, wa Zaid bin Amr bin Nufail, dan Zaid bin Amr bin Nufail, wa Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal, wa Salman al-Farisi, dan juga Salman al-Farisi, wa Abi Dzarril al-Ghifari, wa Abi Dzar al-Ghifari, dan Abi Dzar al-Ghifari, wa Wafdin Najasi, dan para pengikut An-Najasi, Raja An-Najasi, walladzina kanu 'alad dinil batil, walladzina, dan orang-orang yang dahulu mereka 'alad dinil batil, berada di atas agama al-batili yang batil, alladzi lil yahudi wan nasara, yang lil yahudi mengambil agama Yahudi, wan nasara dan Nasara, wasabiina, dan juga sabiin, kullu man amana minhum bi ba'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kullu man, setiap orang, amana yang beriman, minhum di antara mereka, bi ba'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad, beriman dengan pengutusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa bi Muhammadin, dan juga beriman terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahum ajruhum, maka itu bagi mereka, ajruhum, ada ganjaran mereka, falahum ajruhum inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang masih berhak mendapatkan ganjaran di sini dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, itu adalah orang-orang yang masih melakukan amal kebaikan dan masih mengimani Allah dan juga mengimani hari akhir, yang hidup di masa fatrah. Artinya masa fatrah itu masa di mana tidak ada dakwah atau masa kekosongan Nabi. Jadi setelah Nabi Isa naik ke langit, itu ada masa kekosongan. Artinya masa kekosongan itu adalah masa tidak ada tidak ada dakwah di sana. Artinya Nabi Muhammad belum turun, sedangkan Nabi Isa sudah zamannya Nabi Isa sudah berlalu, maka di situ disebut dengan masa fatrah. Nah, mereka inilah orang-orang yang berhak mendapatkan ganjaran dari Allah nanti di hari akhirat itu. Seperti ya pendeta Buhairah, yang seorang pendeta yang memprediksi atau melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sewaktu Nabi Muhammad masih kecil. Kemudian Raja An-Najasi. Nah, kemudian siapa lagi di sini? Salman al-Farisi. Mereka itu masih tetap mendapatkan ganjaran pada sewaktu mereka masih berada di dalam agama-agama yang batil. Selama mereka pada saat berada di dalam agama tersebut masih melakukan kebaikan, maka mereka masih tetap dihitung ganjaran mereka. Dengan syarat mereka ini orang-orang yang masih beriman kepada Allah dan beriman terhadap nanti akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal makna, dan adapun makna, annalladzina amanu bil lisani dunal qalbi, sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang amanu yang mereka beriman bilisani, dengan lisan, dunal qalbi, tanpa adanya hati atau tidak beriman di hati, wahum al munafikuna, dan adapun ia mereka itu al munafikuna, kelompok-kelompok munafikun, wal yahudu, dan orang-orang kelompok Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiina, dan juga orang-orang sabiin, kullu man ata minhum bil imanil hakiki sara minal mu'minina indallah. Kullu man ata, setiap orang, ata yang datang, minhum di antara mereka, bil imani, dengan keimanan, al hakiki, yang hakiki, sara minal mu'minin, maka mereka jadi minal mu'minina, sebagai bagian dari orang-orang mukmin, indallahi, di sisi Allah. Wa hadza, dan adapun inilah makna qaulu Sufyan Tsauri, itu adalah pendapatnya Sufyan
Ats-Tsauri. Nah, jadi kalau menurut pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang yang hanya baru beriman dengan lisan saja meskipun tidak di hati, ini artinya adalah orang munafik. Dan juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro dan orang-orang Sobiin, setiap orang yang masih ada pengakuan keimanan, maka mereka masih layak disebut sebagai mukminin indallah, di sisi Allah. Inilah menurut pendapatnya Qaul Sufyan Ats-Tsauri. Nah, mungkin sampai di sini saja pengajian kita. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.